Kalau bicara soal ganja, kira-kira mana yang lebih nempel di otak kalian? Di Indonesia, ganja dinilai ilegal, bikin kecanduan, dan merusak moral bangsa. Tapi banyak juga yang bilang ganja sebetulnya sangat bermanfaat. Lalu, mana yang sebetulnya benar? Di Indonesia, semua jenis ganja digolongkan sebagai narkotika yang sangat berbahaya bareng sama zat-zat lain yang terkenal bikin sangat kecanduan. Sejarahnya bisa ditarik pertama kali di Amerika Serikat yang membatasi kepemilikan ganja cuma buat medis dan industri. Lalu pengetatan aturan soal ganja kemudian berlanjut ke PBB sebelum disahkan pemerintah Soeharto, lalu kita adopsi jadi patokan buat mengatur soal narkotika. Menurut aturan ini, kalau kita punya ganja meski sedikit doang bisa berakibat fatal. Ganja juga cuma boleh dimanfaatkan secara sangat terbatas. Itu pun diawasi dengan sangat super ketat. Tapi benarkah ganja sebetulnya seburuk itu? Nyatanya, manusia sudah memanfaatkan ganja sejak minimal 5.000 tahun yang lalu. Di zaman kuno, ganja punya banyak nama dan dikenal punya banyak fungsi ekonomis. Tapi yang terutama, ganja dulu banyak dipakai sebagai obat dan bukannya buat ngehai. Kegunaan medis ganja pun tercatat dalam aneka peradaban besar. Bahkan bangsa Arab punya catatan medis terbesar tentang ganja sebelum abad 20. Mulai obat cacingan, sakit kepala, penambah produksi ASI, bahkan sampai penyembuh tumor. Terus gimana ceritanya ganja banyak disalahgunakan untuk menelerkan diri? Singkatnya, itu terjadi karena ganja mengandung sekitar 500 zat kimia, antara lain CBD yang punya banyak fungsi pengobatan dan THC yang bisa bikin nge-high sampai ke langit ke-7. Masalahnya, biar bisa berfungsi, zat-zat kimia ganja ini harus bekerja bareng-bareng. Artinya, baik zat obat maupun zat yang bikin kita teler harus sama-sama ikut dikonsumsi. Dan kalau udah high, ada sekitar 9% kemungkinan kita bakal kecanduan. Dan ujung-ujungnya saraf kita bakal bermasalah kalau kita nekat ngeganja terus-terusan. Sebetulnya ganja juga ada beberapa macam, tapi nggak semuanya bisa bikin high. Misalnya ada varian yang CBD-nya tinggi tapi THC-nya rendah, sehingga bagus untuk diolah jadi obat. Ada juga yang lebih dicari seratnya buat bahan aneka produk. Makanya beberapa negara masih mengizinkan penggunaan ganja asal cuma buat keperluan iptek, medis, dan industri. Jadi pemerintah Indonesia mungkin juga perlu mempertimbangkan riset-riset ini buat mengkaji ganja ini baiknya harus kita apakan. Apalagi mengingat kasus ditangkapnya suami nekat nanam ganja demi pengobatan istrinya belum lama ini. Tapi sekarang gak usah ngimpi dulu buat nanam ganja di pekarangan rumah. Lebih baik nanam singkong aja yang daunnya miring. Dan seperti biasa, terima kasih. Saya nak tanya apa hukum isap ganja? Sama tak dengan rokok? Tujuan isap ganja ni dia pokok, dia jenis tumbuhan. Pokok ganja lah orang Melayu panggil. Orang putih panggil cannabis. Nah, marijuana. Nah, penggunaan dia ada tujuannya untuk seronok, untuk khayal, untuk sedap sting. Hukumnya sama dengan arak. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang mengkhayalkan, kias hukumnya sama dengan arak, maka hukumnya haram. Nampak? Hukumnya haram, sama dengan daun ketum. Tapi kalau dia buat berobat, katakan luka gini kalau letak daun ganja baik, tak haram. Sebab tu kita guna dadah haram, kita guna dadah halal. Bila haram? Heroin. Nah, cocok masuk dalam orat, cerok untuk khayal, haram. Dah dadah halal, obat hospital. Betul tak? Ada dadah? Ada. Tapi untuk berobat halal. Ganja gitu kok, untuk berobat halal, untuk khayal haram. Dan kalau kita tanya dia, mu isap ganja ni untuk berobat ke untuk apa benda khayal? Untuk berobat. Dia jawab. Bukan untuk untuk berobat. Mata merah. Kalau untuk berobat ni orang genyeh-genyeh gitu, ni siap ngoga. Faham tak? Serok. Jadi jangan perbuatan nak menghalalkan tak boleh. Sama dengan arak. Bila sama dengan arak, tidak diterima semayang mabuk. Jaga baik-baik. Semua belaka tu, P ekstasi, P kuda, P beruk, macam-macam. Nah, kalau tujuan berobat, tak apa. Obat batuk, kenapa kita makan obat batuk? Kerana batuk. Sakit tekuk batuk, makan obat batuk. Padahal ada kandungan dadah. Hukumnya
harus pada syarak. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Bila memerlukan, maka dia mengangkat hukum haram. Nah, tapi kalau makan satu botol sekali makan, batuk kepala otak apa gitu. Nah, satu botol sekali makan. Tok ditanya, "Omo ni makan obat batuk sama?" Batuk tok tok tak je dengar batuk, tapi obat batuk banyak sungguh. Sebotol sekali makan. Nampak? Lepas tu pasang lagu dengar. Tu bukan batuk, tu haram kerana dia bukan berubah.